Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya juga teman-teman dari Bonek Sulsel, kemudian ada teman-teman dari Aremania Pinisi, kemudian ada teman-teman dari Viking Bandung. Terima kasih sudah memberikan kemenangan buat PSM. Ini adalah korban-korban kemenangan kita di ini. Terima kasih banyak ya sudah memberikan kemenangan dan juara itu kepada PSM. Yang saya hormati, yang saya cintai, saudara-saudaraku semua, rekan-rekan media, terima kasih sudah hadir, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama izinkanlah saya sebagai panitia pelaksana mengajak kepada hadirin semua untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada malam hari ini kita semua masih disempatkan hadir untuk bersama-sama dalam sebuah kegiatan sekaligus menyambut juara PSM. Kegiatan diskusi sepak bola nasional yang pada kesempatan hari ini, malam hari ini akan mengangkat tema maka punya Asia kalau Indonesia dibentuk FIFA. Izin teman-teman supporter Makassar atau supporter Sulawesi, saya ingin laporkan bahwa kegiatan pada malam hari ini itu diinisiasi oleh pengurus pusat Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia. Terima kasih Pak Umum sudah mensupport penuh kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berlangsung seperti yang kita saksikan. Selanjutnya saya ingin juga menyampaikan permohonan maaf kami jikalau dalam persiapan ataupun dalam kegiatan selesainya nanti ada ucap, ada tingkah laku atau apapun itu yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Mohon maaf jujur, saya amanah ini kemarin lusa oleh Pak Ketua Umum sama Dewan Pengawas untuk melakukan kegiatan diskusi ini. Jadi saya yakin kegiatan ini penuh dengan ketidaksempurnaan. Untuk saya mohon maaf sekali lagi teman-teman atau saudara. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan berkenan Pak Ketua Umum serta Pak Arif sebagai mewakili Dewan Pengawas untuk memberikan pengarahan kepada saudara-saudara kita, karena teman-teman yang kita yang hari ini, Pak Arif, teman-teman kita yang ada di Pulau Sulawesi, mereka ini adalah bagian dari Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia yang sebentar lagi akan dibentuk di Pulau Sulawesi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Ketua Umum. Untuk itu nanti mohon berkenan untuk memberikan penjelasan terkait dengan kehadiran PNS. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin memperkenalkan Yaya PNS dulu. Kalau saya katakan salam satu bangsa, kita berteriak Indonesia. Salam satu bangsa. Salam satu bangsa. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tepuk tangan dulu buat Adat. Baru kayaknya saya dengar ini. Salam satu teman, tapi sambil enggak biar semangat. Boleh? Karena kalau dulu itu tidak keluar nih suaranya orang. Kalau penyanyi begitu kayak kau toh? Kalau menyanyi orang. Iya. Ampun. Tembak sebentar kakiku. Oke. Kita teman-teman. Salam satu bangsa ya. Oke, teman-teman jawabnya Indonesia. Oke. Yang semangat ya teman-teman. Salam satu bangsa. Indonesia. Tangannya di kepala juga kurang. Iya. Ulangi dong, enggak boleh emosi ini. Jadi puasa. Satu kali lagi. Salam satu bangsa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih buat duduk kembali. Harus dulu dibakar semangatnya Dae, karena juara PSM. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi mereka semua hari ini datang juga buat merayakan juaranya PSM, betul? Oke, baik, kita langsung aja ke acara selanjutnya, yaitu mungkin teman-teman di sini belum tahu atau mungkin kurang tahu soal Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia itu apa.
Maka kita akan mendengarkan penyampaian singkat tentang Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum yaitu Daeng Uki. Waktu dan tempat, saya persilahkan Daeng. Makanya mendengar kita yang Jaki bergosip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi salam satu bangsa Indonesia ini saya ada punya sendiri. PSM Awako, PSM juara. PSM ulang dulu. Kalau saya bilang PSM Makassar aman. Oke, kita mulai dulu. Makassar ada 4 kelompok yang sering di juara. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosa kalau mau bilang adindaku apa kadi Pak Bosku ya menyempatkan akhir beliau ini saya tahu sibuk. Lihat Maki ini malam ada di sini, besok nggak tahu di mana lagi. Ya sebagai anak Makassar tentu kita sangat bangga beliau berkiprah di pusat dan yang hebatnya lagi beliau tetap mau memperhatikan kita. Apalagi begitu kemarin, sebenarnya acara ini bukan hari ini ya, tapi karena beliau ada waktu kosong hari ini, kita langsung datang ke beliau. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Kapolsek. Lirikannya ya Abdul Rahman yang kita kenal sama-sama yang punya tendangan-tendangan maut di belakang. Alhamdulillah beliau sudah sembuh dan insya Allah mungkin bulan 5 tadi saya cerita-cerita bulan 5 dia sudah bisa aktif kembali. Tepuk tangan dulu. Beliau juga sempat menitipkan salam terima kasih buat semua saudara-saudaraku atas doanya dan support sehingga beliau bisa sembuh kembali dan siap kembali berjuang untuk kita semua bersama-sama di PSM Makassar. PNSSI Presidium Nasional Support Sepak Bola Indonesia, karena ada juga itu Presidium Nasional Support Indonesia. Nah, itu membawahi semua cabang olahraga. Kalau kita itu cabang sepak bola. Nah, kita kenapa harus ada presidium? Ya, kalau dulu kan semau-mau kita supporter ya supporter. Ya, karena semakin kesini kita semakin banyak aturan-aturan. Kalau dulunya di stadion itu kita sebebasnya sampai di settlement kita bisa masuk, sampai ada istilah kita ada bisa sampai ke ruang ganti wasit, ruang ganti itu dulu. Nah sekarang dengan adanya banyaknya aturan-aturan, siapapun dalam di situ kalau tidak ada dikar tidak masuk. Begitu juga dengan kita sekarang banyak aturan-aturan yang harus kita ikuti. Dan itulah memang seyogyanya kita sebagai warga negara yang baik kita aturan. Bagaimana Pak Kapolsek? Aman. Aman di sini besok malam kabar Pak. Ya, jadi PNSSI itu dibentuk karena adanya undang-undang yang baru ya. Undang-undang nomor 11 tahun 2020. Saya kalau bicara undang-undang enggak tahu, yang 80 juga tahu. Gua mati itu undang-undang pidana. Penada. Jadi supporter kita harus berbadan hukum. Supaya apa? Karena setiap sesuatu yang kita mau laporkan pasti ada pertanyaan ini dari mana? Sama dengan undang-undang kemarin karena di situ banyak pasal-pasal yang tidak menyentuh kita sebagai supporter. Tidak ada yang melibatkan supporter.
seperti yang untuk Kementerian PUPR ya. Di situ ada, saya tidak tahu pasal apa, yang penting bunyinya saya ingat. Kementerian PUPR wajib menyiapkan fasilitas atau stadion untuk tiap daerah. Stadion untuk tiap daerah, perbaikan sepak bola atau prestasi sepak bola. Tidak ada yang menyentuh ke supporter. Memang supporter nonton di stadion, tapi yang signifikan yang secara nyata tidak ada menyentuh ke kita. Makanya ditambahlah poin, Kementerian PUPR wajib menyiapkan kesekretariatan untuk supporter di daerah tersebut. Jadi di stadion nanti itu kalau umpamanya ya, Matoangin ada, umpamanya Matoangin ada, di situ nanti akan ada satu sekretariat bersama, Forum Supporter PSM Makassar, sekretariat bersama ceritanya di situ nanti. Gitu yang kita usulkan. Untuk Kementerian UMKM, di situ tidak ada lagi menyentuh ke supporter. Nah, kita masukkan lagi poin, Kementerian UMKM wajib memberikan pelatihan keterampilan buat supporter di daerah tersebut dan memberikan apa lagi namanya, bantuan modal usaha untuk supporter di daerah tersebut. Masuk lagi di situ. Untuk Polri ada juga wajib memberikan pelatihan kepada supporter di daerah tersebut. Jadi kalau umpamanya ada apa-apa di dalam stadion, di luar stadion, kita bagaimana cara mengevakuasi, bagaimana cara, ada semua nanti itu kita masukkan semua poin-poinnya. Terus untuk Menteri Kesehatan ada wajib memberikan pelatihan pertolongan pertama bila terjadi sesuatu dalam stadion. Selama ini kan kalau di stadion ada, paling kita kasih minyak kayu putih, dikerumuni 50 orang, tambah pinsami lagi. Nah, ini akan ada pelatihan jadi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, untuk poin-poin tersebut yang kita sodorkan ke pemerintah itu kan harus ada yang bertanggung jawab. Kalau cuma kita bilang ini dari supporter yang mana dulu? Nah, ini kan sudah mepet kemarin, maka dibentuklah PNSSI. Itu hasil rembuk dari teman-teman supporter kemarin itu seluruh Indonesia yang hadir di Jakarta yang memenuhi undangan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu sudah mepet, makanya mau tidak mau kepengurusan PNSSI segera terbentuk untuk diuruskan badan hukumnya, gitu Pak ya. Sudah ada badan hukumnya, sudah ada aktenya gitu. Nah, maka diadakanlah pemilihan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sempat disampaikan tadi oleh Pak Sadas, bahwa kemarin kenapa PSM dan alhamdulillah orang tua tak ini ditunjuk, bukannya ditunjuk, dipilih. Pertamanya mau ditunjuk tapi saya tidak mau. Saya bilang saya di Makassar saja sudah mau istirahat. Tuh sama aku doa anakku tuh, anakku semua pangempat, jadi nanti sekarang pampas tengah mi. Sedikit mani panglima mi. Dia bilang tidak deh, ini sekarang PSM yang di Poros Tengah. Ya PSM kita di Poros Tengah, alhamdulillah. Saya kemarin ke Madura diterima, malah dikasih juara. Ya. Ke Surabaya juga kita diterima, kita dikasih 3 poin juga. Ke Bandung juga, walaupun kita tidak diterima, tapi kita dikasih 3 poin, tidak apa-apa. Ya, Arema juga datang di sini dikasih kita poin, ke sana juga kita dikasih juga. Selamat datang buat orang tua kita. Ayo berdiri semuanya. Masya Allah. Ya, oke, silakan duduk kembali teman-teman. Maka dibentuklah kemarin itu PNSSI-nya. Jadi di regional Sulawesi nanti pun akan ada. Ada berapa regional kayak Jabodetabek sudah ada, Jawa Barat, Nusa Bali. Jadi nanti Sulawesi nanti itu akan akan kita bentuk juga PNSSI regional Sulawesi. Jadi Liga 1, Liga 2. Karena kalau Liga 3 katanya di bawah naungan Asprop ya. Jadi Liga 1, Liga 2 itu akan nanti kita bentuk Persib Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia Regional Sulawesi.
waktunya belum kita tahu kapan, karena kita harus kumpulkan dulu teman-teman dari Selebas FC, dari Sud United untuk kita rembuk pemilihan ketua regionalnya nanti. Jadi seperti saya bilang tadi, kenapa supporter harus berbadan hukum? Karena selama ini kalau kita dapat masalah, kita tidak tahu mau menuntutnya kemana. Karena kita tidak ada payung hukum, tidak ada badan hukum kita. Kalau cuma kita bilang saya supporter, ya supporter dari mana? Bapaknya mohon maaf kayak Laskar Ayam Jantan, mana ininya, mana aktenya? Kalau kalian merasa ini, jadi seperti itu nanti ke depannya. Jadi di sini hadir berapa teman-teman dari berapa event. Sepulang dari sini bisa kita lagi dengan elemen komunitas kita masing-masing untuk segera menyusun yang mau untuk segera membentuk badan hukum atau akte komunitas kita masing-masing, supaya kedepannya semua bisa jalan dengan lancar. Tidak bisa bikin acara kan tidak susah Maki, karena sudah ada badan hukum, otomatis nanti itu akan ada, kita bisa dapatkan dana-dana hibah dari pemerintah. Bukan kita seperti itu, tapi memang seperti itulah jadinya. Ada seperti itu, cuma karena kemarin kita tidak ada badan hukum, jadi tidak tahu mau dialirkan kemana itu. Jadi begitu ada akte dari teman-teman nanti, dari PIP Utara, dari Regen, dari apa, itu enak lah nantinya. Tinggal mau bikin acara, masukkan ke PNSSI Regional Sulawesi. Kalau regional tidak mampu tangkis, kirim ke pusat. Insya Allah pasti akan kita akomodir semua. Ya, jadi mungkin itu bayangan dulu dari saya. Apa sih PNSSI itu? Kenapa harus ada PNSSI? Intinya kita ingin sama-sama hidup dalam satu lingkaran persaudaraan. Seperti saya bilang selalu, cukup Mi sekarang, kemarin di supporter kita bikin dosa jariah, sudah Mi. Kita ajar orang teriaki wasit, kita ajar lempari pemain, sudahlah. Saatnya sekarang ini kita bikin amal jariah di dunia supporter. Kita ajak, mohon maaf ada Aremania, kita duduk sama-sama dengan bonek, ya, dengan kacung, picking, apa semuanya, dengan teman-teman dari PSM. Seperti inilah, sampaikan kabar ini ke teman-teman semua, bahwa di Makassar itu siapapun datang pasti kita terima. Ini adalah rumah buat kalian semuanya juga. Dan juga mohon disampaikan teman-teman yang dari Bandung, yang dari mana, yang mau datang nanti nonton di Borneo, silakan datang, supaya lihat juga bagaimana PSM menikmati juaranya. Ya. Dan mohon maaf, juara kita kalau tahun ini betul-betul saya bangga. Ini murni. Kalau beda 1 poin, 2 poin masih bisa bos, masih bisa kita curigai. Ini 12 bos, jauh. Biar kau naik motor GP, nggak bisa. Sombong bos, 23 tahun nih. Tuh satu kebanggaan tersendiri. Dan mohon maaf yang lain, saya spesial terima kasihnya buat Kacong Mania yang hadir. Ya, terima kasih banyak sekali lagi, sampaikan salam hormat saya buat teman-teman Kacong. Terima kasih banyak, luar biasa kemarin waktu saya di sana diajak buka puasa, ya masuk walaupun dengan aturan. Saya masuk nonton, aturannya tidak boleh teriak kalau gol. Boleh teriak asal di toilet. Terpaksa Pak, babak pertama gol itu saya masuk di toilet lompat-lompat. Karena perjanjiannya seperti itu. Ya, baik, karena orang tua kita juga sudah hadir. Masya Allah, aduh. Allahu Akbar. Dia tahu semua, Jin, tak usah dijelaskan. Yang jelas ini kapan pelatih ini, pelatih kita tidak pernah kita ganggu. Tidak ada sisa lagu. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi terima kasih buat ketua umum kita yaitu Daeng Uki. Baik, selanjutnya ini mungkin yang ditunggu-tunggu, kita akan memasuki
ke diskusi kita, yaitu sepak bola nasional. Akankah PSM punya harapan ke Champion Asia kalau Indonesia di ban FIFA? Langsung saja saya serahkan ke moderator kita, Kak Iko. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada muka stres, saya lihat ini supporter. Senang semua nih. Oke. Hari ini bulan puasa, hari ketiga kalau tidak salah ya. Seminggu ini ada 2 peristiwa bola yang membuat kita, selain kita bahagia, kita juga sedih. Ya, dua-duanya teman-teman sudah tahu. Yang pertama bikin kita sedih karena Piala Dunia U20 batal. Jadi kalau ada orang bilang tidak sedih, saya mempertanyakan sebenarnya kenapa tidak sedih gitu. Kenapa? Karena banyak sekali yang bisa kita tarik hal-hal positif dari hal itu jika Indonesia mengadakan World Cup 10. Berita selanjutnya teman-teman juga sudah tahu, tadi Dengoki masih berapi-api menceritakan bagaimana perasaannya. Saya juga dulu pernah begitu waktu bawa tim, bagaimana kalau pertandingan tanpa penonton tidak boleh kita teriak dan lain-lain. Bedanya waktu dulu saya bawa tim itu ya kita semua sudah tahu juga bagaimana PSM dulu diintimidasi kiri kanan, tapi tahun ini alhamdulillah lengkap sekali formasinya dengan komposisi pengurus yang luar biasa. Tadi sempat saya ngobrol dengan Dinda Rahman, bagaimana waktu itu Rahman kalau kemana-mana diintimidasi dan lain-lain, tapi itulah sepak bola. Tanpa itu semuanya tidak ada seni sepak bola gitu. Karena apa? Karena sepak bola itu kalau Indonesia semuanya mau menang. Nanti kita minta juga ceritanya sedikit Coach Samsudin Umar, bagaimana rasanya beliau satu-satunya di Indonesia yang juara di 2 model kompetisi, Tor Serikatan dan Liga Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk juara di 2 kompetisi model kompetisi berbeda. Nah, sampai sekarang saya pun masih menunggu kabar, termasuk dari teman-teman official PSM. Saya barusan kontak juga Riri, gitu, bagaimana, apakah ada info terbaru tentang status PSM yang menjadi juara Liga tahun ini. Apakah bisa ikut atau tidak? Tapi jawabannya satu sebenarnya. Tidak ada tim Indonesia yang bisa ikut kompetisi Asia kalau Indonesia di ban. Nah, kita tarik lagi ke belakang, seminggu belakangan. Kenapa Indonesia bisa di ban oleh FIFA? Versinya. Sekarang pun kalau kita lihat di Twitter, Instagram, semua orang berceloteh, semua orang punya versi sendiri, gitu. Tapi sebagai supporter yang katanya di hoki harus dewasa, sudah seharusnya kita dengan antusias luar biasa, semua supporter ada di sini, kita berpikir secara dingin, gitu, menyikapi ini. Tapi balik lagi sebagai orang Makassar, ya. Tim kebanggaan kita PSM Makassar baru saja juara. Kalau juara Liga tidak main di level kompetisi yang lebih tinggi, ada kurangnya gitu deh. Ada hal yang ini deh, juara tapi kan harusnya main Asia gitu. Ya. Saya dapat kabar akan ada single match antara PSM dan Bali United untuk menentukan siapa wakil Indonesia di Liga Champions Asia. Tapi kalau Indonesia tidak di ban FIFA, saya juga dapat kabar bahwa insya Allah tidak JBD. Insya Allah. Mudah-mudahan Ketua Umum PSSI bisa melobi, melakukan tugasnya beliau hingga Indonesia tidak di ban FIFA dan PSM bisa melakoni single match lawan Bali. Dan mudah-mudahan PSM menang lagi. Seperti itu. Jadi tahun lalu kita final di AFC ya, zona ASEAN, mudah-mudahan tahun ini berpartisipasi di liga yang lebih tinggi, Liga Champions. Masa Johor yang bisa? Gitu ya. Iya, begitu. Nah, di hadapan teman-teman semuanya sudah hadir tokoh-tokoh yang luar biasa, tokoh-tokoh yang menginspirasi bukan hanya teman-teman, saya juga secara pribadi. Dari paling ujung kiri, saya sama-sama dengan Rahman 2 tahun di PSM. Begini-begini juga gitu ya. Dan pengurus juga. Terus berikutnya biasa ya, Dengoki bilang Indonesia aman, Makassar aman, saya bilang mama tuh.
Ya, maju. Maju, Dik. Maju. Ya, kalau yang di tengah kita semua tidak asing lagi. Saya dulu waktu tahun 2000 Pak Sarmudin itu masih sama Pak Api dulu konvoy. Pakai katana waktu PSM juara lawan KTD di final gitu, luar biasa. Satu-satunya pelatih yang 2 model kompetisi juara. Berikutnya di Nguki, siapa yang tidak tahu beliau, di mana-mana ada gitu. Di mana-mana ada PSM, mana di Nguki gitu. Kadang malah tidak ada PSM, mana di Nguki. Tapi kan luar biasa, terbayar 23 tahun gitu. Saya kenal Denguki, masih sama-sama dulu suka nongkrong di Losari Denguki. Sampai sekarang luar biasa, makin muda Denguki. Alhamdulillah. Berikutnya luar biasa juga tokoh muda Makassar yang menginspirasi dan sekarang kegiatan dan fungsionaris di berbagai macam organisasi di Ganda seperti itu. Nah, kita mau juga dengar juga artinya karena beliau juga Dewan Pengawas ya di Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia. Tepuk tangan untuk 5 narasumbernya. Oke. Akankah PSM bermain di Liga Asia, Liga Champions Asia? Saya mau tahu dulu. Ini ada di depan Abdul Rahman Sulaiman, prestasinya luar biasa. Banyak sekali klub yang dia pernah bela dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini nyangkut di di kampung halaman. Abdul Rahman Sulaiman adalah peraih medali perak di SEA Games di Ramandi, dan kita juga ingat sekali 2019 menjadi tandemnya Stefan Paul di PSM waktu juara Piala Indonesia. Nah, kira-kira menurutnya Rahman ya, kira-kira sebagai pemain ya, apa sebenarnya yang menjadi, kalau kita kan pikir selalu begini, bergengsi. Kalau sebagai pemain apa yang kita rasakan gitu, Rahman, menjadi juara dan punya kesempatan di level Asia. Terima kasih sebelumnya. Pastinya setiap pemain punya target ya. Karena pemain itu kalau menurut saya kacamata pribadi pemain, saya tidak mau seperti juara ini saja. Juara Liga Indonesia karena kan setiap pemain punya pasti punya target ke Asia. Jadi kalau ada pemain misalnya dia bilang tidak ada punya target, kalau ada nggak usah bola lagi. Banyak tim lain mungkin bisa lagi bisa, tapi kalau pemain punya target pasti punya kerja keras berusaha bagaimana dia bisa meningkatkan kualitasnya untuk bisa mencapai namanya Asia. Mungkin itu saja yang bisa. Tapi kalau saya tanya Rahman, PSM bisa berbicara di level Asia setelah tahun lalu menjadi finalis di zona ASEAN AFC. Ini sekarang champion Asia ya. Apa menurut kacamatanya Rahman sebagai pemain, bisakah itu? Ya pastinya bisa. Pasti bisa ya. Ya pastinya kan PSM kita sudah tahu PSM kan tim besar. Apalagi tahun 2000 berapa champion Asia. Ya. Kita sudah berbicara di Asia. Ya. Tapi kan langkah awal kita ini juara Liga Indonesia. Maksud saya itu langkah awal untuk jangan kita cuma bilang juara di lokal, tapi kita tidak bisa berbicara di Asia. Kalau komposisi pemain yang sekarang dimiliki PSM, menurut Rahman banyak pemain muda ya. Tapi kalau kita lihat Rahmannya selevel sama Sananta ya. Karena bahagia di PSM. Ya, alhamdulillah saya lihat pemain PSM sekarang ini yang motivasi. Ada salah satu mungkin Anca di kamar saya karena saya di pasti gambar piala dan saya pemain bisa juara karena banyak pemain karena pemain bintang itu kan maksudnya ya mungkin jadi mungkin kalau komposisi
tidak ada stadion. Nah, kita banyak lain yang bisa disimpulkan bahwa permainan bola itu harus kompak dan lain. Bola klub tapi gimana menurut Ya kita juga mungkin rasa kurang tambahan. ini sayur Oke, saya mau langsung lompat ke Bapak Samsudin Umar. Tadi saya sudah bilang Pak Samsudin Umar satu-satunya pelatih Indonesia yang juara Perserikatan tahun 1992 dan Liga Indonesia 99 tahun 2000. Tabe Pak Samsudin, Tabe, mau Kak tanya sedikit bagaimana menggambarkan perasaan waktu itu Liga Indonesia tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari supporter dalam rangka bagaimana menyambut kemenangan PSM dan untuk menyongsong bagaimana kita masuk di Asia. Saya masuk ke sini nih, ini dan mengapa saya ke depan saya ke meja. Bawa ke depan ke meja, bawa ke depan ke meja. Taruh ke depan sana. Taruh ke depan sana. tahu sekali lagi saya pribadi supporter itu luar biasa, apalagi kalau main di Stadion Matoangi.
Yang kedua, saya itu mendapat surat kaleng, tidak tahu sudah berapa. Disuruh saya itu adalah kalau PSM kalah itu tidak masuk kantor. Saya tanya kenapa tidak masuk kantor, dia bilang saya tidak mau karena teman-teman di sana itu begitu berat seorang pelatih. Kemudian anak saya dua, dia juga pemain bola, dia sudah pernah masuk di Haornas. Ketika lempar tasnya, kemudian dia tolak tiga di depan saya. Latih baik-baik itu PSM. Kenapa? Saya diganggu di sekolah, dibilang apa itu PSM apa semua. Itu begitu beratnya itu. Oleh karena itu, tidak ada orang yang hebat tanpa melalui satu tantangan yang sangat berat. Jadi PSM itu lahir karena dalam kesulitan, dan ini hari adalah kemenangannya. Supporter sekalian saya hormati, ketika 92 saya tidak pernah berpikir akan juara, karena pada waktu itu saingan sangat luar biasa. Kita ingat waktu 92 ketika pertama main di Surabaya saya kalah 3-0. Kemudian main di Malang saya kalah 1-0. Dan saya main di Gersik baru saya draw. Di situ saya berpikir ini bukan pertandingan. Oleh karena itu dari situ saya menganalisa, kemudian saya mulai mengolah ilmu itu dinamis, bukan hanya teknik, skill, tetapi ada di dalam sosialnya. Oleh karena itu antara supporter, pemain, pengelola, pelatih itu harus menyatu. Nah, waktu itu buatlah harmonisasi antara supporter, pemain, pengelola, kemudian kita menyatu, dan alhamdulillah setelah itu 14 kali pertandingan sampai juara tidak pernah kalah. Jadi kita ini seperti tadi berteriak bahwa tidak ada stadion, itulah ciri khas masyarakat Sulawesi Selatan, bahwa kalau kita selalu terpuruk ke bawah, kita harus perlihatkan sirih napace, memperlihatkan prestasi. Oleh karena itu saya juga berpikir ketika PSM sudah juara, kemudian para supporter mensupport dengan sepenuh hati, ini Pak Uki dan jajarannya ini dimanapun juga selalu hadir dan tidak pernah kita katakan dia luntur. Itulah semangat PSM yang sampai kita juara pada hari ini. Jadi saya berharap mudah-mudahan pemerintah provinsi, kemudian pemerintah Kota Makassar bisa tergugah dengan kondisi seperti ini. Bahwa tanpa stadion kita bisa juara. Tetapi kalau ada stadion, bukan hanya juara liga, tetapi kita akan juara champion. Oleh karena itu kita lihat sekarang PSM itu sudah tidak ada dikatakan pemain muda dan pemain senior, pemain tua. Yang berprinsip itu di PSM itu meskipun muda tetapi prestasi, dan meskipun tua kalau tidak berprestasi itu tidak bisa masuk tim. Jadi kita tidak ada sekarang berpikiran tua atau muda. Meskipun muda tapi kalau dia mampu bersaing, dia adalah PSM. Para supporter sekalian yang saya hormati, kemudian di tahun 92 kita kelola lagi berlanjut seperti sekarang ini setelah juara, dan alhamdulillah
93-94 kita lagi jadi finalis runner up lagi. Itu lawan Persib Bandung kita kalah 2-1. Nah, kemudian di 99-2000 kita juara. Pada waktu itu kan pemainnya semua kita harus tahu bahwa rata-rata adalah pemain-pemain bintang semua. Nah, dan tahun depannya 2021 itu kita masuk final lagi. Nah, dan kita runner up lagi. Kita kalah dengan Persija 3-2. Setelah itu kita berjalan dan masuk champion. Nah, masuk champion. Saya ingat sekali pada waktu itu PSM itu memang sangat berjaya, karena kita juara Yusuf Cup, kita juara di Ho Chi Minh City, kita wakili Indonesia, juara lagi kita final dengan Australia dan kita menang. Kemudian kita bisa bersaing sama Korea, kita juga menang pada waktu itu, sehingga kita keluar menjadi juara di Ho Chi Minh City. Oleh karena ketika berjalan, kita beberapa kali selalu memberikan yang terbaik. Tetapi ada tantangan pada waktu itu. Ketika tim Vietnam datang di Makassar, kalau saya tidak salah itu tim Song Lang. Waktu itu PSM itu draw di Makassar 0-0, sehingga kita ke sana. Saya ingat sekali Pak Nurdin Halid pada waktu itu mengatakan bahwa Sam, kita draw juga tapi 1-1, karena kalau 1-1 berarti kita yang akan lolos. Saya atur strategi, kemudian kita sudah meeting bagaimana mengantisipasi kondisi yang ingin kita capai. Pada waktu itu saya teringat karena komposisi yang saya mau pasang itu, saya hanya mau bikin 2 striker, yaitu Bento dengan Kurniawan. Kebetulan pada itu ada satu pemain yang kita ambil itu Pauda sama ya? Nah, itu kita ambil, dan setelah meeting paginya mau berangkat ke kita sudah mau berangkat ke stadion, tiba-tiba pemain kumpul sama saya, Kurniawan, Bima Sakti, bagaimana kita roba ini tim? Saya bilang, roba bagaimana? Dia bilang, kita pakai 3 striker. Saya bilang, saya tidak pernah latih tuh pakai 3 striker. Dia bilang, kita mampu, kita 3 striker, kita harus curi kemenangan. Gelandang, Bima Sakti, apa semua, dia bilang, biar ada 4-3 di tengah, kita yang akan menghalangi itu. Bagaimana kondisi ini? Saya bilang, kita sudah meeting, kita sudah putuskan bahwa kita pakai 2 striker. Jadi pada waktu itu hubungan saya dengan pemain, dan saya yakini dalam hati saya bahwa ini adalah yang terbaik buat saya. Begitu di pertandingan itu 10 menit sebelum pertandingan itu komposisi bisa diganti. Saya ganti di situ sebelum berangkat ke stadion. Dan kita tahu Pak Nurdin Halid, semua manajer yang ada di dalam mobil itu, begitu saya robah komposisi, semua turun. Dia bilang, pelatih keras kepala ini. Sudah ditentukan seperti gini permainan, dia robah. Dan saya menyadari bahwa ini tidak pernah saya latih. Tapi ini keinginan pemain yang yakin, sehingga saya harus support. Ketika pertandingan main, ada sekitar 20 menit, itu tidak pernah ada organisasi bertahan tidak bagus, gelandang tidak bagus. Di tengah pokoknya kita babak belur. Dan alhamdulillah kali itu, karena ini sejarah, menit ke-24 cetak Bento. Jadi babak pertama itu langsung kita menang 3-0. Dan
Di setengah main, semua official datang. Pak Nurdin itu tarik telinga saya, apa semua. Kok apa ini? Bukan saya Pak, ini pemain. Nah, oleh karena itu, di tim itu yang paling utama adalah harmonisasi antara tim, supporter, pelatih, dan skor 4-1. Itulah yang kita lolos sampai ke champion. Dan pada akhirnya kita main di Stadion Matuangin di Istaya. Waktu itu kita sudah lawan Asia Timur Asia Timur itu sudah kulit ini kayak Jepang, Korea, Cina, Iwata, Samsung. Jadi kita sudah pernah lawan semua itu. Oleh karena itu PSM sekarang kalau saya lihat kondisinya seperti ini, dia akan lewati semua itu. Biar berhasil. Jadi saya berharap tetap kita satu supporter dengan tim, tetap kita support dan secara positif pasti PSM akan berjaya nanti di Champions. Mungkin itu dulu. Ya, kalau masih ada waktu nanti tanya juga kepada coach sedikit memberi gambaran tim PSM yang sekarang di waktu itu 16 besar kalau tidak salah coach main di Matuangin di Matuangin. Oh di sana kan tidak ada nih. Tidak tahu di mana Matuangin. Tidak ada nih, jadi kita bingung gitu. Itu warkop Matuangin kalau iya. Kita nanti tanya lagi sama coach Samsudin ya. Pemuda, ya tokoh pemuda yang nasional yang berasal dari Makassar. Kalau saya lihat di sini beliau punya jejak rekam yang luar biasa dan sebagian besar sekarang kegiatannya adalah di organisasi kepemudaan. Arif Rashid Hasan sebagai Dewan Pengawas dari Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia. Maka bertanya ini, Dinda, apa sebenarnya yang dan apa bagi orang Makassar kira-kira itu bukan karena Dengluki ya, bukan karena ada Pak Sadat di situ ya. Sebetulnya apa sumbangsinya terhadap perkembangan di Makassar gitu, bukan Dengluki gitu. Maksud dari kacamata ini saya mau tanya dulu. Saya persilakan. Iya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSM. PSM. Apa tadi? Salam satu bangsa. Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Yang saya hormati semua senior-senior yang sudah bicara maupun yang terakhir ya, pamungkas ya, biasanya yang terakhir itu paling jagoan. Jadi kita ini mengantarkan saja. Jadi terima kasih banyak undangannya Kak Sadat. Saya baru beberapa hari ini kontakan, 2-3 hari kalau nggak salah ya. Saling cocokin waktu dan saya bilang, begitu beliau bilang Rabu, saya langsung pesan tiket. Baru setelah itu ada perkembangan lagi, saya bilang tak kalah sudah tiket ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim, ketemu lagi dan saya tadi ceritanya Pak Samsudin Umar ini mengingatkan saya tadi ya sekitar 20 tahun yang lalu mundur gitu ya. Waktu itu saya diajar ini Dengluki, waktu supporter awal-awal Makassar itu diajar manjat apa itu stadion tuh, cuma karena kecil jadi nggak bisa tembus itu. Nah baru sama Om, ada kebetulan Om anggota DPR, beliau lah yang selalu kasih tiket untuk bisa masuk nonton. Jadi di situ awal mula dan alhamdulillah saya umur 14 tahun itu baru larut juga dalam euforia kemenangan Makassar dan saya jujur saja setelah lama itu 2020 lagi baru mengenal lagi dunia supporter sepak bola. Itu pun karena Covid ya. Jadi waktu Covid 2020
saya diminta Pak JK waktu itu bantu BNPB jadi relawan. Dan yang menarik ini saya pengen cerita, yang menarik waktu itu 3-4 jenderal kirim ke Surabaya, ada teman-teman kita dari Bonek di sini untuk beresin waktu itu gimana pandemi ini bisa selesai. Dan selama bulan di sana senior kita jenderal ini nggak selesai itu urusannya, karena memang pertarungan waktu itu antara gubernur dan wali kota di sana. Akhirnya COVID makin naik, masyarakatnya makin susah. Nah, saya ditugaskan gimana biar menyelesaikan masalah di sana. Jadi saya telepon beberapa teman-teman aktivis di sana. Saya bilang kalau di daerah-daerah itu khususnya di Surabaya, apa sebenarnya kekuatan yang paling besar gitu yang bisa kita berdayakan untuk menyelesaikan masalah COVID ini. Dan semua orang saya tanya, semua bilang kekuatan supporter itu nggak ada yang bisa lawan gitu. Ya, jadi ini yang buat saya meyakini gitu ya, bahwa kalau kita ingin memperbaiki, bukan cuma memperbaiki sepak bola, tapi memperbaiki bangsa kita ya. Saya itu insya Allah urusan sosial dan lain-lain itu bisa beres. Karena saya lihat betul itu, saya datang ke Surabaya cuma 3 hari di sana dan bisa mengkonsolidasi teman-teman supporter di sana, ada Bung Alex dan lain-lain di sana. Alhamdulillah bisa kelar. Jadi waktu itu setelah saya kebetulan 2018 dampingin sudah ikut sama Pak Erik gitu ya. Dan ketika beliau diminta untuk bisa kembali ngurus sepak bola, sebenarnya tawarannya ini bukan pertama kali juga, Bang Ilo. Sejak dulu Games ditawarin, beliau belum berkenan, tapi ketika situasi sepak bola ini waktu itu Kanjuruhan, beliau akhirnya memilih untuk mengambil tanggung jawab ini. Makanya setuju dengan tadi Pak Samsudin Umar sampaikan bahwa di segala situasi yang sulit ya, seperti pepatah kita bilang, tidak ada lahir di lautan yang tenang. Jadi insya Allah sepak bola Indonesia ini akan jauh lebih baik. Mudah-mudahan ya kita doakan, dan tentu saja ini kita sambil berdoa karena dalam waktu yang sama ini Pak Erik itu kemarin baru berangkat untuk lobby FIFA lagi agar kita tidak ban, karena konsekuensi dari ban ya, mimpi kita tadi yang disampaikan oleh Rahman tadi, mimpi bukan cuma kira Bung Rahman, tapi mimpi supporter, mimpi anak muda yang punya cita-cita agar sepak bolanya bisa jauh lebih. Dan itu mustahil kita bisa dapatkan kalau kita di ban gitu. Jadi sambil berdoa atau sambil sikir-sikir ini bulan Ramadan gimana agar Indonesia ini tidak kena. Dan di situ juga saya lihat adukan urusan sepak bola, urusan alhamdulillah momentum juga. Deki, sekali lagi kita harus bangga. Lagi setelah itu kita dapat hadiah lagi jadi juara. Pahit. Akan kita mulai dari Makassar ini. Kalau ditanya apa komitmennya dan segala macam, tentu kita ingin yang terbaik. Jadi kita juga banyak bicara bagaimana urusan, misalnya urusan stadion ini yang ada di Makassar yang selama ini jadi arah dari teman-teman ini jadi pembicaraan juga gitu. Jadi kita beberapa lihat teman-teman di Pak Erik itu selalu juga jadi pokoknya Kak Ikin itu kalau ketemu selalu itu jadi bulan-bulanan juga. Kita tidak hanya bicara, tapi waktu itu juga sama sama Pak Erik dan lain-lain bicarakan gimana biar ke depan ada solusi dari soal ini gitu. Jadi itu sudah berkali-kali
dengar langsung bagaimana upaya dari Kak Ikin ya, itu bisa ikut ya menyelesaikan, kita semua bisa ikut menyelesaikan soal soal stadion ini. Dan saya kira tanggal ini ya mudah-mudahan kita kabar baik gitu bahwa Indonesia ini tidak dapat ini gagal itu 3,7 triliun. Belum lagi stadion yang kita sudah investasi itu sudah sekitar hampir 1 triliun juga. Dari Kementerian PUPR nyumbang berapa ratus miliar, dari Kemenpora nyumbang 500 miliar kalau nggak salah. Jadi memang teman-teman sekalian, tapi tadi saya kira hikmahnya dari kejadian ini yang paling penting saya kira dari tema kita malam ini, mudah-mudahan agar Pak Erik di kalau nggak salah Paris ini bisa dapat, kita pulang beliau bisa dapat terbaik gitu ya, bahwa Indonesia tidak di-ban dan insya Allah ya PSM Makassar bisa menang Champion Asia. Ya. Itu, terima kasih. Ya, jadi mudah-mudahan seperti itu dan kita semua sedikit lagi. Saya baca dan saya lihat videonya sudah kumpul nih Pak Erik sama Menteri PUPR untuk bahas tadi. Saya lihat, ada yang lihat reelsnya Pak Erik ketemu Pak Basuki membahas ternyata ratusan stadion yang mau diperbaiki, direnovasi. Mudah-mudahan itu bahwa ini sih. Hah? Oh begitu, bukan saya. Apa? Cocok. Jadi kita sama kabarnya Pak Erik dan Indonesia terus satu klub supporter yang terbentuk tahun 2004 dan sampai sekarang bisa juga ricu nah kau ini ricu sekali gitu. Sambaran nagau pemain apa. Nah kebetulan di depan presidennya kita bilang kan saya gitu 2004 awal kebanggaan kita dan 2023 juara. Salah satu kelompok supporter saya yang paling nah inilah Red Gang. Mau Kak dengar pendapatnya gimana mentari bahwa supporter bola bisa ubah petanya gitu. Tapi pendapat kopinya belum dulu. Saya kondai itu saya bisa lebih TV itu. Yang atau saya polisi ini bapak atau polisi minum polisi yang saya hormati kepada saya Pak Dimas Jendang, Ketua Umum Ibu serta orang yang bisa di Kampung 28 hadir pada malam hari. Saya yang dulu dia bilang dia bilang kan wilayah iya alhamdulillah. Teman-teman sekalian, kenapa ranking begitu? Jadi begini teman-teman, kita kembali ke sebuah kalimat yang mengatakan supporter itu tidak hanya mendukung sebuah, tetapi ada peran yang harus diperankan oleh supporter. Jadi supporter itu saya sepakat dengan Bung Ardi mengatakan bahwa kekuatan terbesar itu adalah supporter.
kita ingat sejarah bahwa perjuangan beberapa negara itu bermula dari sebuah komunitas supporter yang melakukan perlawanan. Sampai dengan hari ini di Spanyol dengan Katalan itu masih dibenturkan oleh dua kepentingan negara dan itu masih berkecimpung sampai dengan hari ini. Jadi betul bahwa besar di Indonesia itu ada. Kenapa saya mengatakan kita tidak menjustifikasi sebuah kelompok tertentu bahwa hanya dia yang supporter. Tapi supporter itu komprehensif semua. Ada yang mensupport PSM itu lewat celah Miami. Ada juga yang support PSM melihat beli jersey. Ada juga yang nonton YouTube-nya. Jadi jangan mengatakan hanya kelompok supporter yang suka PSM. Jadi semua. Nah, itu harus kita hati persepsi. Kembali ke pertanyaannya Om Miko, kenapa Red Gang bisa begitu? Jadi izin kami sampaikan bahwa di Red Gang ada juga fungsi sosialnya. Yang kedua ada fungsi kontrolnya. Mohon maaf, Bung Ari, saya dengan teman-teman dari Greenot di Surabaya, kami berkolaborasi membangun sebuah konsep mitigasi football. Dan itu memang menjadi sebuah tantangan buat PNSI bahwa mitigasi football itu adalah sebuah PR. Sama saya. Mitigasi football, lanjut teman-teman. Mitigasi football itu adalah sebuah hal yang wajib dimiliki oleh sebuah klub profesional. Kenapa? Untuk Senayan sendiri hasil investigasi dari teman-teman PUPR dan kepolisian itu nyatakan tidak layak untuk sebuah disaster, untuk sebuah kejadian yang extraordinary. Contoh, ketika ada sebuah huru hara, itu mau dibawa kemana? Makanya standar dari AFC, semua stadion wajib memiliki namanya jalur escape yang zero, yang kosong. Jangan kayak kita. Cuma kita Senayan, kalau big match mana penonton, penuh kendaraan, di mana safety-nya nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, di sepak bola di supporter kita tidak hanya berperan sebagai sebuah komunitas pendukung tim, tetapi harus menjadi sebuah komunitas yang bisa berperan sosial. Mohon maaf, Om Sam. Jadi dia hadir tahun 2004, tahun 2005 bawa kereng longsor, kami langsung naik ke atas. Kami langsung naik membangun tenda, membawa sembako menggunakan fasilitas TNI. Dan itu yang kami sampai dengan ini kami masih lakukan. Terakhir saya sepakat dengan tadi yang Bung Ari bahwa di Surabaya itu penggerak untuk upaya penanggulangan COVID itu supporter. Pun juga di Makassar. Jadi di Makassar itu kami dengan teman-teman supporter, saya tidak mengatakan tapi termasuk dari teman-teman dari itu kolaborasi apik untuk melakukan sebuah upaya, kemarin masih upaya penyemprotan. Jadi kita kemarin penyemprotan di wilayah-wilayah termasuk di lorong-lorong. Nah, yang kedua untuk bencana disaster, alhamdulillah bencana Palu kami berangkat karena apa? Di sana juga ada fasilitasnya kami. Terus di kemarin, terus banjir yang tahun berapa itu banjir Makassar, banjir parah-parahnya itu sebelum yang itu alhamdulillah teman-teman dari kelompok supporter itu berkolaborasi untuk menjadi sebuah tim evakuator, menjadi evakuator pengungsi, termasuk mengantar ke rumah sakit. Nah, jadi peran supporter memang luar biasa. Berikut untuk perannya kami di luar stadion, Om Miko tadi dibilang kenapa begitu. Jadi mohon maaf teman-teman, saya ceritakan bahwa Red Gang itu agak aneh memang. Dibenci pun jangan ada masalah. Jadi ketika PSM lagi botok-botok, nah saya mungkin yang sering kali hadang busnya PSM. Kita ingat di Matuangin waktu kita kalah lawan Barito, kita nyaris 6 home tidak pernah menang, di luar kalah terus. Suka tidak suka, siap tidak siap, mohon maaf saya harus hadang busnya pemain. Dan saat itu Samsul, Zulkifli berteriak, "Woi bos, capek kah seri? Kau capek? Saya capek mental kah juga ini, dikalah terus. Kau fisik sih." Dan alhamdulillah pasca kita lakukan aja kayak Rahman juga ya. Ada juga Rahman kayaknya. Tapi pahami balang Red Gang itu.
Sama Ewing, mana Ewing tadi? Ewing juga ikut-ikutan. Alhamdulillah setelah itu kita bisa melihat 10 match ke depan kita tidak pernah kalah, bahkan di away. Itu tidak pernah kalah. Dan kita alhamdulillah saat itu kita masuk ke jajaran tim yang calon juara. Padahal kita 6 kali loh home away tidak pernah kita menang. Tadi Barito pun juga ditangkap temanku karena pukul wasit kalau tidak salah. Mana kita tung yang pukul wasit. Nah, itu kayaknya pukul wasit. Kenapa? Itu bentuk emosi diri terkontrol. Berikut tahun kemarin itu saya paling botok, Rekem paling botok. Jujur bagi saya teman-teman, bilang Rekem botok, tidak apa-apa Ji. Kenapa? Di saat PSM terpuruk, pika lagi demo, pika lagi hadang bus di bandara. Apa tuh kau hadang-hadang? Saya bilang oke, saat itu kita berbeda persepsi saudara. Tetapi saya harus sampaikan bahwa saya sepakat dengan kalimatnya tadi Pak Om Sam, bahwa ketika tidak ada sebuah sinergitas dalam tim, pasti adalah sebuah kehancuran yang terjadi. Dan saya dapat bocoran itu, bahwa dalam tim saat ini lagi sedang tidak baik. Hanya mereka tidak mau bicara, tetapi informasi si orang dalam mengatakan itu lagi tidak baik-baiknya. Suka tidak suka, saya harus turun. Kalau dibenci gak benci saja. Yang terakhir saya adalah orang yang demo Pak Iko. Di zamannya Pak Sumirlan, mungkin teman-teman ingat waktu kita turun ganti Pak Sumirlan, Ucu kayaknya Ucu ada. Nah ini sama Bambang. Jadi kita itu hari mohon maaf Pak Sumirlan, saat itu kami harus turunkan Pak Sumirlan. Tidak pernah kita menang Pak Haji. Yang kedua tidak pernah kita anggap supporter, suka tidak suka, pas kalah Lambang Bayangkara kalau tidak salah ya. Kayaknya Lambang Bayangkara. Ya Lambang Bayangkara kita kalah, mana tim baru kemarin. Tidak tahu dari mana antah berantah, walaupun polisi yang bicara sekarang. Tiba-tiba langsung menang di Matuangin, enaknya. Terpaksa suka tidak suka, Red Gang menjadi terdepan untuk mengatakan ganti manajemen. Termasuk Luciano dan manajemen harus turun. Terakhir dengan aliansi supporter Ucu yang otaknya itu, saudara saya Ucu itu, yang kita demo yang juga. Jadi PSM dipindahkan ke Banyuwangi, tetapi saya yakin itu hanya hoax. Kenapa? Karena kita sudah survei timnya kita di Banyuwangi, itu betul-betul siap Banyuwangi ini sampai giring untuk harus ke sana. Sebenarnya itu hanya sebuah manajemen konflik yang dibangun oleh Bosowa supaya ada deal dengan Matuangin terkait dengan penggunaan stadion. Kenapa? Karena saat itu almarhum Pak ADS lagi tidak enak Matuangin. Jadi suka tidak suka kita lah yang sebagai supporter menjadi mediator untuk segera kembali ke Matuangin. Makanya kami membuat spanduk saat itu bukan menolak Banyuwangi, tetapi kami mendukung Bapak Haji Erwin Aksa untuk tetap PSM di Makassar dan di Matuangin. Jadi bukan bilang kami menolak ke Banyuwangi, tetapi kami mengatakan bahwa kami mendukung Haji Erwin Aksa untuk tetap PSM berhome base di Matuangin. Yang terakhir teman-teman, bahwa supporter adalah alat nomor 1, dan yang berikut supporter adalah alat untuk promosi diri. Maksud saya, kalau bukan supporter tidak jadi kapolri.